91,6 Indika FM di Larasati masih ada di Financial Talk bersama dengan kita Arga Sasmita dari Integrita dan juga Faradila. Di sini kita masih ngebahas jatuh bangun sebagai owner, terutama bisnis di bidang jasa terutama. Dan ini juga berlaku untuk bisnis teman Indika ya, as a businessman atau as businesswoman yang jual produk. Tapi kayak makanan lagi pesat-pesatnya ya di tengah pandemi. Makanan ya, tapi justru juga makanan meskipun lagi naik daun, tapi akhirnya juga banyak yang struggling juga, karena kan daya beli masyarakat juga sekarang kan lagi turun ya. Jadi banyak yang nawarin, tapi kalau kita yang nggak sanggup beli gitu ya, atau daya beli kita sedang turun, ya akhirnya spending kita juga rendah kan sebenarnya gitu. Itu juga kan sekarang lagi didorong sama pemerintah untuk spendingnya supaya kita belanja lagi, mengkonsumsi lagi gitu. Tapi mungkin lebih kepada kalau bisnis di food and beverage itu ini kita ngomongin yang skala UMKM ya, bukan yang skala retail besar gitu ya. Mungkin karena kalau sifatnya UMKM gitu, banyak mereka yang berbisnis itu untuk mensupport kan sifatnya, bukan jadi hal yang utama. Seperti kita lihat kan banyak tiba-tiba teman-teman kita lihat di story-nya, di IG-nya yang tadinya masak dia terus jualan masak gitu ya. terus jualan. Iya ya. Yang tadinya profesinya apa, tapi untuk mungkin buat nambah-nambah akhirnya jual makanan, minuman, dan itu sih sah-sah aja dan oke banget sih. Jadi mereka berusaha untuk tetap produktif, buat nambah-nambah, support juga mungkin pasangannya gitu ya, untuk sekedar buat ya supaya dapur tetap ngebul lah. Intinya sih 2020 kemarin apa aja yang bisa kita upayakan lakuin. Tapi konon kabarnya justru si penjual yang aslinya, si pengusaha kuliner yang aslinya nih katanya justru merasa pendapatannya kebanyakan tuh agak betul, karena sempat persaingan juga kan, itu ya kan? waktu itu kan topik itu. Iya, karena muncullah ibaratnya pesaingnya jadi banyak. Usaha rumah tangga baru yang bergerak di F&B, justru malah yang pemain lamanya ya jadi akhirnya banyak saingannya gitu kan. Iya, mereka tuh dengan harga yang lebih bersaing. Dan tadinya jadi konsumennya. Betul. Sekarang jadi ikutan jualan. Iya, gitu kan. apalagi kita lihat kan kemarin fenomena pada saat Lebaran ya. Iya. Kirim-kiriman hampers, makanan. Karena emang nggak pernah bisa. Kemarin itu kan kita nggak bisa buka bersama dan segala macam. Akhirnya kirim-kirim makanan, hampers itu jadi sebuah aktivitas yang lumrah pada saat Lebaran kemarin kan. Dan itu sebenarnya akhirnya teman-teman gue juga yang tadinya nggak bikin atau nggak jual makanan, mendadak tiba-tiba jual makanan gitu. Dan kita justru sebagai temannya jadi pengen support kan. Iya. Jadi pengen beli gitu. Udah deh buat bantuin teman kita, ya udah kita beli. Soal misalnya quality atau apa, mungkin ya bisa dibilang bersaing sama pemain-pemain lama, tapi ya sebenarnya pemain lama udah jauh lebih quality-nya mungkin lebih terjaga ya. Tapi karena ada dorongan sebagai temen saling mau support. bantu, saling support, sama-sama tahu kondisinya lagi susah, so udah kita bantu. Akhirnya bukan mikirin kayak masalah rasa dan lain-lain, lebih kepada pengen support aja gitu. Dan kita pun juga harus support yang memang udah lama ini juga ya. Karena kan mereka kan juga udah menyelamatkan banyak karyawan dan anak perusahaan itu pun juga udah banyak banget. Dan berpengaruh itu bukan cuma kita sebagai rumah tangga aja. Berarti tahun 2021 dari bisnisnya sendiri dibaca sama Gita, sama Dila juga, sepertinya akan jadi kayak gimana nih tahun depan? Masih sama gak sih? 2021 sih harusnya ya. Harusnya sih kita udah kelihatan nih di penghujung tahun, akhir tahun ini kelihatan kalau misalnya dari kalau ngelihat dari PDB segala macem itu yang tadinya minusnya itu besar, sekarang minusnya kan berkurang. Harusnya sih tahun depan ini ekonomi akan segera membaik gitu. Pelan-pelan sih, sama kayak orang sakit tipes nih misalnya. Terus dia udah selesai sakitnya, tapi kan dia masih lemas-lemas gitu kan. Jadi masa pemulihannya juga masih ada. Cuma pelan-pelan kita menuju ke arah yang lebih baik lah ya.
Jadi mudah-mudahan sih tahun depan nih kita bersiap buat lari juga. Dan pengaruhnya ke bisnis mudah-mudahan dengan makin bagus ekonominya, daya beli masyarakat juga akan lebih stabil dibandingin tahun 2020 ini. Mudah-mudahan sih bisnis juga akan lebih oke ya. Dan terutama kalau misalnya aku sama Dila kan bisnisnya juga ada B2B-nya ya, bisnis to bisnisnya. Mudah-mudahan juga perusahaan-perusahaan yang jadi klien kita juga, iya betul, punya budget yang lebih gede ya. Jadi udah mulai budget promosinya udah mulai ditingkatin lagi kan, yang mungkin kemarin-kemarin sempat dikurangin untuk ya nyelamatin hal-hal yang lebih krusial gitu. Tapi kalau di Kandi sendiri kita ngelihat trennya memang semenjak kita mulai Oktober ya, itu udah mulai membaik ya. Di kuartal 4 ya. Iya betul, di kuartal udah bisa 4. beradaptasi tuh ya kita. Selain udah bisa beradaptasi, udah mulai menggeliat lagi sih. Jadi kerjaan-kerjaan udah mulai masuk lagi, klien-klien baru juga udah mulai ada lagi gitu ya. Bisa dibilang mungkin dari Maret sampai Agustus September itu slow banget sih. Bahkan bisa bertahan aja tuh udah alhamdulillah banget gitu. Tapi alhamdulillahnya pada saat bulan Oktober dan semakin kesini kita semakin optimis sih. Mudah-mudahan bener yang tadi Gita bilang. Walaupun memang masih abu-abu ya, karena mungkin gini kali ya, pas awal-awal kan kita kaget ngelihat kondisi terbaru nih apa, semua orang kan harus di rumah terus ya. Adaptasi bisnis masing-masing tuh kan jadi nggak ngerti nih gue harus ngapain. Betul. Gitu kan, harus online mau ngapain gitu kan ya, betul. Jadi ketika misalnya udah pertengahan tahun, ternyata masyarakat nih kebiasaannya jadi seperti ini, screen time-nya lebih banyak mungkin. Terus jadi memungkinkan kok kalau misalnya event misalnya dilakukan online gitu. Jadi kayak udah tahu bentuknya mau ngapain aja gitu kan ya. Betul. Udah lebih clear ini kita mau ke arah mana sih gitu kan, menyiasatinya tuh seperti apa, menyikapinya seperti apa. Walaupun mungkin tantangannya akan berbeda lagi di 2021, tetapi paling enggak modal kita selama udah hampir 1 tahun ya kita mau ngadepin pandemi ini tuh udah hampir 1 tahun loh gitu kan. Tapi di satu sisi itu sebenarnya ngasih kita pelajaran yang berharga banget untuk gimana survive di masa-masa yang sulit. Kemudian ketika kondisinya membaik, kita udah punya modal nih, punya modal. Gimana kita untuk kedepannya supaya lebih baik, terutama untuk di industri jasa. Harapannya sih memang sudah mulai menggeliat lagi ya. Tadi yang kita bilang, karena kita juga B2B, jadi harapannya kita klien-klien corporate itu juga udah mulai mempertimbangkan kembali untuk meningkatkan budget promosi mereka, sehingga industri jasa seperti kita nih akhirnya bangkit lagi. Gitu pivoting nggak sih? Actually gak sih? Sempat kepikiran tapi belum tereksekusi sih. Karena masih fokus gimana caranya bisa survive dengan servis yang utama dulu deh gitu. Oke. Jadi dari Kandi Imaji sendiri ada tren yang akan nanti dilakuin gak, kan udah berubah nih. Semuanya kan udah online ibaratnya. Betul. Apa yang dilakuin sama Kandi Imaji? Dari Integrita pun juga nanti apa yang dilakuin karena semua serba online. Oke. Nah, sebenarnya kalau dari Kandi Imaji sebelum pandemi ini pun memang kita udah banyak melakukan pergeseran atau memfokuskan bisnisnya ke digital. Dan itu memang terasa banget sih. Kalau bisa dilihat salah satu industri yang bisa dibilang mungkin meningkat gitu ya pada masa pandemi itu justru malah digital gitu. Ketika semua di switch ke digital, sosial media, ya udah itu udah ya beruntunglah mereka-mereka yang memang sudah merajai industri digital gitu kan. Mungkin kemarin agak lumayan panen juga gitu kan, walaupun balik lagi brand ataupun corporate mengurangi budgetnya, tetapi bisa dibilang spend-nya banyak ke sana gitu. Nah, 2021 gue sih ngeliatnya masih akan heavy di situ ya, di digital. Kemudian tapi uniknya adalah mungkin virtual itu udah mulai bukan ditinggalkan tetapi udah mulai dikombinasikan dengan offline. Jadi offline udah mulai akan menggeliat lagi tapi dibatasi. Iya. Either nanti dari sisi kapasitasnya, kemudian durasinya atau apapun itu, karena memang ada beberapa hal yang nggak bisa tergantikan oleh online. Iya. Setuju sih. Setuju kan, apalagi buat
marketing yang benar, kalau membutuhkan experience gitu ya dari user gitu. Itu kan susah tergantikan oleh online. Dari Integrita juga. Kalau Integrita tuh kemarin karena kita udah terbiasa semuanya online, jadi kita berpikir bahwa 2021 itu memaksimalkan. Memang habit itu 2020 udah kebentuk nih Dir. Yang tadinya kita kalau meeting sama klien terus segitu orang tuh kalau misalnya mau konsultasi pertama kali itu harus ketemu dulu. Sekarang besok tuh emang benar-benar kita fokus semua online, nggak ada yang offline. Kecuali misalnya ada klien bukan personal, karena kan Integrita ada yang personal, ada yang B2B ya. Kalau yang B2B misalnya kelas finance itu udah ada yang dibuka secara offline, kita bisa mempertimbangkan. Tapi kalau dari personal service itu kita semuanya online, dan itu memberikan juga sebenarnya orang jadi lebih karena kalau di personal finance tuh kalau mau ketemu financial advisor tuh agak malu. Nah, ketika kemarin digulirkan konsultasi online, itu rasa malu itu agak berkurang tuh. Jadi mereka jadi lebih berani. Ya? Bener. Jadi lebih berani, terus juga secara cost juga bisa kita tekan gitu. Karena kan kita by Zoom gitu kan. Betul. Mereka juga outputnya juga happy karena bisa dapat itu tadi bisa mengurangi ketakutan itu gitu. Dan ternyata ketika diuji coba di 2020 konsultasi secara online, coaching secara online juga outputnya juga memuaskan sih, nggak jauh dari offline gitu. Jadi kita kalau yang di ranah personal finance semuanya sih udah online semua. Antusiasmenya justru malah meningkat ya. Dari sektor jasa walaupun industrinya berbeda ya, kan Imaji terus juga Integrita ternyata bawa banget dampak di tahun 2020 ini jadi pelajaran, banyak juga sisi positifnya. Tahun 2020 ini banyak banget pelajarannya, dan karena mereka berdua ini adalah business woman ya. Mereka tuh masternya. Business woman, enak banget sih ya. Sekarang tuh di sektor jasa bisa dibantu dengan digital, itu terbantu banget kan, karena komunikasi balik lagi sama orang, terus juga sama klien-kliennya pun juga banyak gitu kolaborasinya, beradaptasilah dengan dunia digital ini. Tahun 2021 berarti ya semoga kita udah mempersiapkan ya supaya bisa kembali lebih beradaptasi, lebih berlari. Dan kira-kira yang bakal hype di tahun 2021 nih apa nih ya? Otomatis digital ya kan, tapi kayak konser gak selamanya bisa by online, kan mungkin by Zoom gitu. Iya, betul. Webinar sih masih iya, tapi kalau private aku setuju. Kalau by online gitu. Tapi kalau yang udah menyangkut rame-rame sih, aku sih kurang menikmati ya. Udah tahu deh. Iya nggak sih tahun 2021 tuh apakah melulu digital? Kalau bicara soal digital pasti ya, itu maksudnya itu mau nggak mau, it's a must jadi, ya. Betul, masih jadi prima donanya lah ya. Cuma kayak tadi gue sempat singgung, kayaknya di 2021 udah mulai dikombin nih antara yang offline dengan yang online. Tadi gue juga sempat baca statementnya Bu Sri Mulyani gitu ya. Kira-kira bisnis apa sih yang ibaratnya yang hype atau bisa survive lah nanti di tahun 2021. Jadi menurut beliau ya bisnis-bisnis yang bisa menghadirkan rasa aman buat masyarakat dengan menerapkan protokol kesehatan. Misalkan contoh bisnis kuliner gitu ya. Kan sekarang mungkin masih banyak yang nerimanya cuma take away doang gitu ya. Dine in-nya masih belum. Tapi kan orang sekarang udah mulai yang nggak betah di rumah, pengen makan di luar, tapi juga ragu-ragu nih, kira-kira di restoran itu nerapin protokol kesehatan nggak sih gitu kan? Akhirnya orang akan melihat atau mencari kuliner atau tempat makan yang menerapkan protokol kesehatan itu dengan baik, sehingga mereka merasa aman untuk makan di luar atau makan di sana tanpa ngerasa was-was gitu kan. Sama bisnis-bisnis yang lain juga, kayak tadi kita sempat ngobrol soal konser gitu ya. Kalau misalkan emang ada kita mau bikin lagi konser secara offline, tapi penyelenggaranya bisa memastikan protokol kesehatannya dijalankan dengan baik gitu ya, benar-benar ada inovasi nih, apa hal baru yang membuat masyarakat itu ngerasa oh kayaknya aman nih, atau ibaratnya memperhatikan lah ya si prokes itu gitu. Gue rasa banyak yang juga mau untuk
mulai lagi ngejalanin hidup mereka sebelum pandemi ini ada gitu kan ya, atau istilahnya mungkin ya itu mungkin part of new normal yang akan kita hadapi gitu. Jadi emang mulai harus dikombinasikan, dan bisnis yang bisa menerapkan protokol kesehatan yang baik itu yang bisa survive. Wah, berarti ini adalah satu bentuk apa ya? Bisa jadi kayak bukan adaptasi lagi ya, tapi udah kita harus berubah nih. Udah harus berubah, ada protokol kesehatan itu yang perlu untuk diterapkan di sektor-sektor makanan, yang bisa dine in juga. Dan kalau yang perlu dipersiapkan juga di tahun 2021 terutama finance-nya sebagai owner, berarti kita harus explore alat dong. Makin canggih, makin mahal. Iya, benar. Iya kan? Karena semua digital. Digital soalnya gini ya, berarti digital kos-kosnya digital kan bukan cuma melulu sebenarnya bikin webinar, terus udah gitu bikin apa sih namanya online meeting dan lain-lain, tapi kan lebih kepada sebenarnya semua bisnis kan perlu go to digital gitu. Jadi gimana mempersiapkan sebuah bisnis ini nantinya bisa beradaptasi sama dunia digital yang tadinya mungkin proporsinya baru 30-70% menggunakan memanfaatkan digital ini, mungkin sekarang tahun 2020 ini benar-benar belajar bahwa segitu pentingnya ya untuk digitalisasi itu, terutama di promotionnya, digital marketingnya gitu kan. Kalau kita kan karena sektor jasa jadinya yang karena kita yang dijual adalah jasa, otomatis deliverednya harus melalui digital gitu. Tapi kalau misalnya penjualan barang dan segala macam deliverednya nggak bisa lewat digital kan, tetapi sarana promosinya kayak gitu harus benar-benar dipelajari. Kalau yang sektor jasa otomatis salah satu aset yang harus dipunya ya yang harus mendukung performance kita secara online seperti apa gitu. Kayak nggak mungkin dong ketemu klien misalnya di kameranya blur gitu kan, pecah-pecah, buram beli gitu dia kan. 10 juta nih ya. Dana darurat gak apa-apa, darurat dong. Tapi tetap ya disesuaikan gitu kan sama performance bisnisnya tuh seperti apa gitu. Aset-aset yang harus dimiliki dan difikirkan untuk di collect gitu ya. Ya itu mau nggak mau ya harus mikirin digital itu. Dan mungkin kalau misalnya yang nggak di luar sektor jasa, mungkin tim social medianya lebih ke aset ke karyawannya kayak gitu. Mau gak mau digital itu harus diterapkan ya. Mungkin ini adalah satu bentuk paksaan, tapi ini akan menjadi satu gong juga, akan ada tren juga nih. Dan otomatis adanya digital, kita harus nih maksimalin berarti sosial media. Tapi kayaknya kalau sekarang sih hampir semuanya udah sadar tentang pentingnya digital ya. Iya sih. Kalau misalnya UMKM sih yang mungkin yang tadinya belum terlalu, mungkin sekarang harus lebih belajar gimana sih sedikit demi sedikit tuh proporsi digitalnya tuh harus lebih besar dibandingin sama penjualan di offline ya. Berarti sosial media ini harus benar-benar dimaksimalin nih dari Kandi Imaji. Wah, itu udah ibaratnya udah sebuah keharusan sih. Ya. Bahkan waktu di awal-awal Kandi Imaji berdiri gitu ya. Salah satu strategi marketing yang kita lakukan, yang kita kencengin adalah lewat social media, and it works. Ibaratnya untuk sebagai perusahaan baru pada waktu itu gitu kan, mungkin kita terbatas untuk dana promosinya gitu ya, budget buat promosi terbatas, akhirnya kita maksimalkan di social media. Dan gue bisa bilang itu berjalan dengan baik gitu, karena memang ya balik lagi ketika kita main di social media, kita harus tahu dulu kan audiens kita siapa, ya mau kita sasar tuh siapa. Sehingga itu nanti tercermin dari konten-konten yang kita posting di sosial media kita kan. Nah mungkin benar tadi kita bilang kayaknya sih udah banyak yang aware bahwa sekarang udah eranya ke digital, semua juga harus punya sosial media gitu, terutama bisnis-bisnis UMKM, online shop itu kan semua udah main sosial media gitu. Tapi kadang banyak yang mungkin belum paham gimana sih cara bikin konten yang baik. Nah
apakah konten yang kita produksi untuk di sosial media kita itu sudah sesuai dengan target audiens yang mau kita capai. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin salah satu saran kita juga sih ya buat business owner gitu kan, yang memang salah satu ujung tombak marketingnya adalah lewat sosial media. Coba deh dievaluasi lagi sosmednya, dilihat lagi udah sejauh mana efektivitasnya, dianalisis lagi gitu. Apakah benar-benar konten yang kita produksi itu sudah menjawab kebutuhan dan keinginan dari target audiens yang mau kita sasar lewat sosial media. Jangan sampai kita menjadikan sosial media cuma syarat aja bahwa udah punya, kita maintain kok, update kok gitu kan. Tetapi tidak menjawab strategi marketing yang memang ingin mereka capai gitu. Karena nggak kenal audiensnya siapa. Yang penting punya, yang penting bikin, posting gitu ya. Tapi nggak taunya nggak ada yang komen, likesnya sedikit. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya untuk business owner bisa jadi sebuah masukan. Nih, mumpung nih kita baru mau masuk di tahun 2021 gitu ya. Coba deh dievaluasi nih selama 2020 aktivitas kita di sosial media itu seperti apa. Brand yang kita build di sosial media itu seperti apa sih. Dan 2021 mau kita bawa kemana itu. Jadi harus dievaluasi, kemudian bikin nih ke depannya mau gue apain sih sosmed gue, sosmed brand gue atau sosmed produk jualan gue ini mau gue apain sih gitu. Nah, banyak kayaknya udah banyak webinar gratis gitu ya, atau bahkan kita googling aja udah banyak banget kok jurnal-jurnal yang bicara tentang how to make a good content in social media gitu kan. Pelajari aja dari situ supaya jadi insight buat kita, kemudian kita mau nerapin seperti apa di digital asset yang kita punya. Karena sosial media itu udah yang paling bisa kita ukur. Kita spend sekian rupiah di sosial media gitu ya, ads atau apapun itu, udah ketahuan kan kita apa yang kita dapat gitu. Apa sih dengan X rupiah yang kita keluarkan itu, and then apa yang kita dapatkan dari itu tuh terukur. Instead of misalkan kita nyebar flyer gitu ya, strategi konvensional sebelumnya lah, itu kan nggak bisa keukur gitu. So ya dimaksimalkan dengan baik. Udah banyak banget informasi yang bisa kita akses gitu ya, untuk kita bisa tahu gimana sih cara mengelola sosial media yang baik gitu. Benar. Dan sekarang kita juga dapat ilmu financial planner itu tuh awalnya kan dari sosial media kan. Tahu gitu harga sesuatu aku dari sosmed gitu kan. Jadi kayak akhirnya kita belajar ajak di lah. belajar tentang finance sudah nggak lagi harus datang ke kelas di berasa nggak sih Bursa Efek. Beberapa tahun lalu kita belajar tentang finance itu harus datang ke Bursa Efek gitu kan. Terus juga karena adanya sosmed akhirnya ilmu finance itu nggak lagi kaku. Betul. Iya kan. Karena orang tuh jadi nggak takut ngomongin duit kan. Iya. Bukan lagi jadi hal yang tabu untuk didiskusikan. Iya, ternyata seneng ya, menyenangkan ya belajar finance itu. Akhirnya kita tahu. Dulu siapa sih yang ngerti saham? Keuangan atau keputusan membeli untuk kebutuhan pribadi itu pasti akan berpengaruh juga ke usaha gitu. Jadi perbaiki diri tuh, kontrol dirinya tuh harus benar-benar dipertajam gitu, harus benar-benar dilatih gitu supaya mampu memikirkan dua dapur gitu. Siapin mental juga ya di tahun 2021 karena persaingan pasti makin meluas. Dan ya pintar-pintar kita benar sharing, perbaiki koneksi juga karena pasti banyak banget ilmu yang akan kita serap lebih banyak lagi, lebih baru lagi, dan kita mesti ready karena semua orang berlari, teman Indika. Thank you untuk Faradila dan juga Gita Arga Sasmita. Sukses untuk Integrita, Kandi Imaji juga sukses. Amin, selamat menyambut tahun 2021. Dan juga buat teman Indika jangan kemana-mana karena Dira masih akan terus menemani sampai tepat nanti di jam 8 malam. Itu dia tadi obrolan kita di Financial Talk bersama dengan Faradila, CEO dari Kandi Imaji, dan juga Gita Arga Sasmita, financial planner kesayangan kita semua dari Integrita. Dan jangan kemana-mana ya, selalu dengerin Financial Talk di setiap hari Senin jam 5 sampai dengan jam 6 sore. Financial Talk Indika Sore. By Integrita.